warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman pendengar semuanya. Bersama kami, mahasiswa PPG Prajabatan IPA 2022 dengan beranggotakan Nuril, Halimatus, Dewi, Nailul, dan Yasinta. Kami akan menjelaskan tentang teori belajar dan motivasi belajar pada anak. Yuk kita pelajari bersama-sama. Pembelajaran merupakan hal yang harus direncanakan dan disusun dengan baik. Agar pembelajaran berjalan dengan lancar, seorang guru harus memahami adanya teori-teori belajar. Kira-kira apa saja ya? Oke, langsung saja kita simak bersama-sama 3 teori belajar. Teori yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus di sini adalah dari seorang guru yang menyampaikan materi dan responnya dari siswa yang mengemukakan pendapat. Selanjutnya adalah penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Berikut ini terdapat beberapa contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas. Antara lain yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Nomor 5 atau selanjutnya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir adalah guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Teori belajar yang kedua yaitu teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial merupakan teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi pada sebuah lingkungan sosial. Bisa kita amati dari bagan, yaitu yang berisi perilaku, individu, dan lingkungan. Yang artinya, perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif. Selanjutnya, penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Teori ini fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Untuk kegiatan di penerapan teori kognitif sosial yaitu yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal dan laporan harian. Yang kedua, mendorong siswa berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di kelas dan mengajak siswa yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah dan mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat mereka. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide tersebut terhubung. Dan yang nomor 6, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi permainan. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori tentang bagaimana siswa mampu membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik dari setiap individu. Untuk penerapan dari pembelajaran konstruktivisme antara lain, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran
pemikiran siswa serta mendorong siswa untuk berpikir mandiri. Nah, setelah kita membahas teori belajar, selanjutnya kita akan mempelajari model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pembelajaran dengan teori konstruktivisme dianggap sangat baik apabila dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan teori behavioristik, karena pembelajaran dengan teori konstruktivisme membuat siswa dapat terjun langsung dalam mengamati suatu lingkungan, sehingga siswa dapat lebih memahami makna dan esensi dari materi lebih daripada hanya sekedar konsep. Model pembelajaran yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning adalah pembelajaran berbasis penemuan, yang intinya siswa dituntut untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari masalah yang sudah diberikan. Model pembelajaran yang kedua adalah problem-based learning. Problem-based learning menekankan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis pada konteks yang sebenarnya. Based learning atau pembelajaran berbasis proyek. PJBL merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik.